Kita saksikan dulu pohon yang dimaksud Yesus ini Islam atau Kristen. Ayo kita jujur kita jujur berdiskusi teman-teman. Ya, kita lihat buah dari Yesus ini tadi. Baru kita nanti mengarah ke pohonnya. Lukas 2 nomor 21 dikisahkan Yesus bersunat ketika dia masih kecil. Sekarang saya tanya sama si Dinda Holong, dari antara Islam dan Kristen, agama mana ini yang mengamalkan sunat? Dengar dulu Bang. Bisa nggak kalau pertanyaan itu jangan ditanya dulu sama aku, karena gini. Saya kemarin menyampaikan di Bunda Ripa juga Bang ya. Ini gimana ya? Tapi oke, saya akan sampaikan sedikit narasi saya di Bunda Ripa. Saya mengatakan, yang menurut saya, penglihatan saya, itu pengajaran daripada Yesus itu, yang mengikuti itu sebenarnya Islam. Karena apa? Sunat bukan babi. Ya, sunat nggak makan babi. Hal kecil aja yang saya sampaikan, dua hal itu aja yang saya sampaikan dulu. Ya, kalau kita ikutin ajaran secara beragama aja, secara beribadah aja udah salah. Ya, kita lihat Yesus pergi ke bukit naik, dia berdoa pakai apa? Dan ketika kita masuk gereja, kita lihat pak cewek di samping enak. Bukan kan? Karena ada tato di pahanya, bahasa awam kita mengenalnya tato, tulisan di pahanya. Kita buka ini ya, Wahyu 19 nomor 16. Mungkin Anda belum pernah baca ini atau pernah tahu tapi tidak tahu tertulis di mana ini. Wahyu 19 nomor 16. Ini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos dikisahkan dalam Wahyu 19 nomor 16, ada tulisan di pahanya, Raja di atas segala raja. Sementara Yesus yang dilahirkan Maria tidak ada tulisan di pahanya yang bertuliskan Raja di atas segala raja. Apakah Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos sama dengan Yesus yang dilahirkan oleh Maria? Aku mendengar abang baca kitab tuh kan. Kalau namun ya, kalau kita jawab secara logika itu nggak sama Bang. Nggak sama. Tapi kita nggak bisa pungkirin di dalam Wahyu dari mulai 1 sampai dengan 19 kalau kita baca, sosok itu mengaku Yesus, benar nggak? Sosok yang menemui Yohanes di Pulau Patmos itu dalam penglihatan Yohanes, dia mengaku Yesus, benar nggak? Ya. Iya kan? Ya. Iya, dia mengaku Yesus. Tapi karena ada perbedaan tadi dengan Yesus yang dilahirkan Maria, kita bisa ambil pendapat bahwasanya itu bukan Yesus yang dilahirkan anak Maria, yang dilahirkan oleh Maria. Itu Yesus yang kedua. Sekarang Yesus yang ketiga, yang tertulis di dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5. Di mana sosok itu yang dalam bentuk cahaya yang dilihat oleh Paulus, dia mengaku-ngaku dirinya Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Sebelum itu terjadi, Yesus anaknya Maria sudah menyampaikan pesan kepada murid-muridnya yang tertulis dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24. Di mana Yesus berkata, "Jika ada yang mengatakan kepadamu Kristus di sini atau Kristus di sana," kata Yesus, "jangan kamu percaya." Kata Yesus anak Maria, "jangan kamu percaya." Lalu ada satu sosok yang mengaku Yesus dalam bentuk cahaya bertemu dengan Paulus. Berdasarkan perkataan Yesus dalam Matius 24 tadi, ya, yang perkataan Yesus yang tertulis dalam Matius 24 tadi, Yesus yang ditemui Maria Paulus ini di Damsyik ini bukan Yesus anak Maria. Tapi nggak bisa dipungkirin, Bible mengatakan dia mengaku-ngaku Yesus. Selanjutnya, berdasarkan Lukas 1 nomor 31, Yesus yang dilahirkan oleh Maria ini seorang anak laki-laki. Bukan cahaya. Sementara yang ditemui Paulus ini adalah sosok cahaya. Di mana cahaya itu di dalam 2 Korintus 11 nomor 10 ya, nomor 14 dikisahkan itu wujud lain dari iblis. Dan di dalam Lukas 18:10 pun Yesus mengatakan, iblis itu jatuh dari langit itu berupa cahaya. Tapi cahaya itu mengaku-ngaku kepada Paulus adalah Yesus.
Karena Maria tidak pernah melahirkan cahaya, tapi yang dilahirkannya adalah seorang anak laki-laki. Sekarang saya tanya, apakah Yesus yang ditemui Paulus di Damsyik, yang tertulis dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 adalah Yesus yang dilahirkan oleh Maria? Nah, gini bang, secara kena gini ya, saya ngaku juga ya, saya kurang memahami kitab juga nih. Kalau namun secara pemberitahuan abang, kalau itu memang tertulis dalam kitab, kita secara logikanya aja jawabnya bang ya. Itu tidak bang. Tidak. Tidak. Sekarang Yesus yang keempat. Ini Yesus yang keempat, ya. Yesus yang tertulis dalam kitab Markus 15 yang ditangkap, ya, lalu dianiaya, setelah itu meninggal. Sebelum saya kaji itu, saya tanya Anda dulu. Yesus anak Maria yang Anda imani tadi adalah utusan. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya, mungkinkah Tuhannya tidak mengabulkan doanya? Sementara dalam Matius 3 nomor 17, datang suara dari langit setelah dia dibaptis oleh Yohanes, di mana suara Bapa itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sudah? Lalu dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, sebanyak 3 kali Yesus berdoa ketakutan minta keselamatan dari Bapaknya ketika dia bersembunyi di Taman Eden. Di Taman Getsemani, ketika dia bersembunyi di Getsemani. Bersembunyi dia dari kejaran tentara Romawi. Yang saya tanyakan, mungkinkah Yesus yang dalam iman Anda ini, yang dikasihi oleh Bapaknya, ketika dia berdoa minta keselamatan kepada Bapaknya, tidak dikabulkan Bapaknya doanya? Pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Berarti Yesus yang ditangkap, dianiaya, diolok-olok, dibuka pakaiannya, diludahi dan meninggal di kayu salib bukanlah Yesus anak Maria. Karena Anda baru mengatakan Yesus anak Maria itu pasti dikabulkan oleh Tuhannya doanya. Karena apa? Dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, dia berdoa minta perlindungan kepada Bapaknya ketika dia ketakutan, berdoa sebanyak 3 kali. Bahkan di dalam ayat 37-nya dia berkata, ketika dia berdoa, rasanya aku mau mati. Lalu dalam 39-nya dia berdoa, ya Bapa, ya Tuhanku, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakku. Bukan kehendakku. Berarti Yesus yang di dalam Markus 15 yang ditangkap dan disalib bukanlah Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Setuju? Setuju. Tapi nggak bisa dipungkirin kan? Nggak bisa dipungkirin kan? Bible Anda dalam Markus 15 menyatakan itu adalah Yesus. Dia adalah Yesus. Karena tidak mungkin itu adalah Yesus yang dilahirkan Maria, yang dikabulkan Bapa doanya. Berarti sudah tambah 1 Yesus lagi. Ada 4 Yesus di dalam Bible kalian. Yang kelima, ini Yesus yang kelima ini Dinda. Yang kelima, Yesus yang dimaksud oleh Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Ini kita buka ayatnya ya. Roma 14 nomor 9. Ini Yesus yang dimaksud oleh Paulus. Apa isinya? Sebab untuk itulah, bentar ya, kita baca di internet ya, jangan dibilang Bang Faruk nambah-nambah. Karena kalau Roma 14 nomor 9 ini saya titik komanya itu nggak hafal teman-teman. Kalau narasinya saya hafal, insya Allah saya narasinya hafal. Sebab untuk itulah Kristus ini kan Yesus dalam iman kalian, telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini Yesus yang dibangun dari pemikirannya Paulus. Sementara Yesus anak Maria dalam Markus 12:29 berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dalam Matius 11 nomor 25, dia berdoa kepada Tuhannya dengan perkataan, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi.
Di dalam iman dan pemahaman Yesus, dia bukan Tuhan, tapi dia bertuhan kepada Tuhan langit dan bumi. Siapa itu? Bapa. Sementara sosok Yesus yang dikenalkan Paulus dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah dia mati lalu bangkit supaya menjadi Tuhan. Jelas berbeda ya. Yesus anak Maria mengajarkan menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa. Yesus anak Maria bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus anak Maria berdoa kepada Tuhannya yaitu Bapa. Sementara Yesus yang dikenalkan Paulus dalam Roma 14 nomor 9 memperkenalkan dirinya adalah Tuhan. Karena dia telah mati lalu bangkit dari antara orang mati. Sekarang saya tanyakan, apakah dua sosok itu Yesus yang sama? Bukan. Berarti sudah ada berapa Yesus dalam Bible Anda? 5. Jika memang teman-teman mau menjadikan Yesus itu adalah panutan, utusan, pembawa kabar berita baik dari Bapa, maka yang kalian ikuti itu harusnya Yesus yang dilahirkan Maria. Ya, benar. Karena abang tadi dia tulang ya, dengar tulang ya. Karena itu benar, omongan Tuhan itu benar. Ketika tadi tulang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu anak dan dia akan diberikan nama Yesus ya, utusan Tuhan ya. Itu memang benar, yang diajarkan dia itu benar. Cuma ya, ini saya nggak bisa terlalu banyak ngomong ya, soalnya saya udah kena juga nih di rumahnya Bunda Ripa ya. Semua teman-teman agama saya jadi semua berontak sama saya. Yang saya selalu bantahkan di mana ketika teman-teman saya satu agama ataupun satu iman itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan ataupun Allah ya, itu semua bisa saya bilang kata bohong, nggak benar tuh. Karena Allah Bapa itu lain daripada Yesus. Yesus itu ibaratkan seperti Nabi Muhammad adalah utusan, sama mereka itu gitu. Karena itu tertulis lengkap, nggak ada dikatakan dalam Bible ataupun kitab yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, nggak ada. Cuma yang tertulis ada di situ, aku dengan Bapakku sama, iya betul, tapi derajatnya berbeda. Itu menurut saya. Oke, boleh saya tanggapin lagi nih, Dinda Holong? Boleh Bang. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tapi Dinda Holong harus tahu, kalau kita mengkaji Bible ini secara teliti, sebenarnya teman-teman Kristen itu tidak pernah menuhankan Yesus anak Maria. Enggak. Mereka menuhankan Yesus versi-versi lainnya. Ada yang menuhankan Yesus yang bertemu Pok Yohanes di Pulau Patmos, ada yang menuhankan Yesus yang bertemu Paulus ketika ke Damsyik, ada yang menuhankan Yesus yang diperkenalkan Paulus menjadi Tuhan dalam Roma 14 nomor 9, ada yang menuhankan Yesus yang mati di kayu salib, dan ada juga yang menuhankan Yesus yang tertulis dalam Matius 28 nomor 19. Di mana Yesus yang di situ mengklaim mengatakan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Sementara Yesus anaknya Maria di dalam Matius 15 nomor 24 sudah mengatakan, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Dan dalam Matius 5 nomor 7 sampai 8 ya, di situ Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, menyampaikan amanat dalam Matius 5 ya, jangan masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Sementara Yesus yang katanya bangkit dari kematian yang tertulis dalam Matius 28:19 itu mengatakan ya, bukan bangkit ya, dibangkitkan. Gimana? Bukan bangkit, dibangkitkan. Iya, yang dibangkitkan. KPR 2 nomor 22 kan dan 32. Oke. Sementara Yesus yang telah dibangkitkan itu dalam Matius 28 nomor 19 menyampaikan pengajaran yang berbeda. Dia memerintahkan untuk menyampaikan menyampaikan Injil ke seluruh bangsa. Jelaskan ini Yesus yang berbeda. Maka tapi jika memang teman-teman Kristen mengikuti Yesus anaknya Maria, Yesus anaknya Maria ini tidak pernah diperkenalkan sebagai Tuhan dan juga sesembahan. Yesus anaknya Maria ini tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan sesembahan. Bahkan dirinya pun bertuhan dan dia menyembah kepada Tuhan. Tapi dalam Bible ada Yesus-Yesus yang lainnya yang diperkenalkan dan memperkenalkan dirinya adalah seakan-akan Tuhan.
Akan tetapi ada juga Pak rasa pahit yang harus kita telan. Kan gitu Dinda Holong. Ketika kita mengimani pun Yesus anak Maria itu utusan, kita harus menelan kenyataan pahit. Apa kenyataan pahit yang harus kita telan? Yesus anaknya Maria diutus hanya untuk Bani Israel. Itu kenyataan pahit. Itulah kenyataan pahit yang harus kutelan dulu ketika aku belajar Bible Dinda Holong. Dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Saya bisa menjamin perkataan saya. Tidak saya dapati satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus berseru dengan perkataan, wahai manusia. Gak pernah. Dia selalu berkata, wahai Shema Israel, wahai orang Israel, dengarkan seruanku, hai Israel. Dia selalu berkata Israel, Israel, dan Israel. Dia tidak pernah berkata wahai manusia, atau dia membawa nama alam semesta. Tidak. Terbatasnya dirinya hanya untuk Bani Israel. Bahkan dalam Matius 5 nomor 26, ketika ada seorang wanita Kanaan yang minta pertolongan kepada dia, Yesus mengumpamakan dengan umpama anjing. Bagaimana aku bisa mengambil roti dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Di ayat berikutnya setelah wanita itu mengakui dengan berkata, benar ya Tuhanku, namun anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari Tuhan, dari meja tuannya. Lalu Yesus memuji dia ketika dia mengikuti perkataan Yesus, mengakui diri dia itu bukan Bani Israel, bukan domba, tapi anjing. Besar imanmu ibu. Maka hari ini kamu akan diselamatkan. Dia mendapatkan keselamatan anaknya dari gangguan sihir. Akan tetapi, oleh karena itu, buat Dinda Holong ini sebenarnya, ya, nggak bisa dipungkirin, sosok si Dinda Holong ini akan ditolak oleh teman-teman Kristen. Dia akan dihujat oleh teman-teman Kristen. Bahkan mungkin tidak akan ada gereja yang bisa menerima pemahamannya. Benar nggak aku bilang Dinda Holong? Betul. Betul. Karena itu yang kau rasakan dulu, Dinda. Itu yang kau rasakan dulu. Gini. Tulangan Ipar, bisa saya bicara? Silakan. Gini ya Bang Anipar. Saya kan selama 2 minggu ini kan seringan masuk room teman abang, seiman abang ya. Satu contoh Bunda Ripa ya. Saya sering masuk situ dengan mereka mengundang, dengan Alek 01 juga saya sering. Ya. Ketika menurut saya mau mengatakan kebenaran daripada kitab, ya memang betul. Yang mengucap saya itu banyak, ya. Bahkan istilahnya yang mengatakan saya itu nggak Kristen itu juga banyak. Tapi biarlah. Namun menurut saya yang saya ungkapkan itu benar, karena memang tertulis benar di dalam kitab bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau Allah. Ya, saya masuk ke Tulangan Ipar sekarang ini, layaknya Yesus jadi panutan dia. Menurut saya ini benar, layak untuk ajaran dia, jalan yang benar. Ya, itu aja. Kalau namun ya istilahnya dikatain untuk membahas lain, aku nggak berani lagi Bang, soalnya Tulang. Aku udah takut dulu lah. Oke, boleh saya tambahkan narasi saya sedikit lagi? Karena gini Bang, saya takut gini Bang. Ketika saya bernarasi nanti berlebihan atau berbicara tentang kekristenan, itu nanti seperti Bunda Ripa masukkan YouTube, dibuat jadi VT, yang jadinya saya itu jadi viral. Jadi teman-teman semua nggak ada yang dekat sama saya lagi gitu loh. Itu pemikiran yang salah Holong. Seharusnya kau bersyukur karena kau nggak tahu dari orang yang menonton videomu ada banyak jiwa yang diselamatkan. Kau nggak akan tahu itu. Itu perbuatan baik. Karena apa? Apa yang kau sampaikan ini kebenaran. Kalau ada pendeta yang menggugatmu atas keyakinan dan pemahamanmu ini, aku siap mendampingimu. Memang begitu pengajaran di dalam Bible, gitu loh. Memang Yesus anak Maria itu nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi, kalau Dinda Holong pernah membaca kitab Matius 7 nomor 16, kalau Bang Farouk nggak salah ya, dari nomor 16. Di situ Yesus itu memberikan sandi. Apa kata Yesus di situ? Dari buahnya kau bisa mengenal pohonnya. Kau bisa mengenal buahnya dari pohonnya.
Kalau kita kaji dari pribadi dan kehidupan Yesus, dari pribadi dan kehidupan Yesus ini, dari peribadatan Yesus ini, kita bisa mengetahui pohon yang dimaksud Yesus ini apa. Islam apa Kristen? Aku ngomong kayak gini karena pengalamanku ketika aku Kristen 27 tahun di Daholo. Dan aku mendalami Bible. Aku tidak mau kau mengikuti aku karena kau berdasarkan ikut-ikutanmu saja, tidak. Tapi aku di sini berbicara kepada teman-teman Kristen, yang mengajak teman-teman Kristen berdiskusi berdasarkan apa pengetahuanku terhadap Bible. Gitu loh. Jangan batasi pengetahuanku karena memang aku belajar. Di dalam Matius 7 nomor 16, Yesus mengatakan, dari buahnya kau mengenal pohonnya. Pohonnya ini apa yang dimaksud oleh Yesus? Sumbernya. Kita bisa lihat dari kehidupannya Yesus, anak Maria yang dikisahkan di dalam Bible. Contoh yang pertama, Lukas 2 nomor 21. Di mana di situ dikisahkan Yesus kecil yang berusia 8 hari pada saat itu, dia dikerat kulit katannya. Dia disunat. Selaras dengan apa yang dikatakannya dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Lebih baik bumi dan di sini hancur daripada satu iota dari hukum Taurat dibatalkan. Kita saksikan dulu pohon yang dimaksud Yesus ini Islam atau Kristen. Ayo kita jujur kita jujur berdiskusi teman-teman. Ya, kita lihat buah dari Yesus ini tadi. Baru kita nanti mengarah ke pohonnya. Lukas 2 nomor 21 dikisahkan Yesus bersunat ketika dia masih kecil. Sekarang saya tanya sama si Dinda Holong, dari antara Islam dan Kristen, agama mana ini yang mengamalkan sunat? Dengar dulu Bang. Bisa nggak kalau pertanyaan itu jangan ditanya dulu sama aku, karena gini. Saya kemarin menyampaikan di Bunda Ripa juga Bang ya. Ini gimana ya? Tapi oke, saya akan sampaikan sedikit analisis saya di Bunda Ripa. Saya mengatakan, yang menurut saya, penglihatan saya, itu pengajaran daripada Yesus itu, yang mengikuti itu sebenarnya Islam. Karena apa? Sunat bukan babi. Ya, sunat nggak makan babi. Hal kecil aja yang saya sampaikan, 2 hal itu aja yang saya sampaikan dulu. Ya, kalau kita ikutin ajaran secara beragama aja, secara beribadah aja udah salah. Ya, kita lihat Yesus pergi ke bukit Nain, dia berdoa pakai apa? Dan ketika kita masuk gereja, kita lihat pak cewek di samping enak. Nah, jadi dia menggunakan kain. Jadi aku kasih informasi sedikit ini ya. Ini pun tertulis di dalam kitab Markus. Ya, dalam kitab Markus. Kain lenan ini yang dimiliki oleh Rabi Yahudi, guru Yahudi. Di mana ketika mereka beribadah, kain lenan yang biasanya diikat di pinggangnya, itu kain lenan itu kalau kayak di kami itu kain kafan. Kalau Holong pernah nengok ada saudara-saudara kami ya yang pergi tanpa ada jahitan kain itu, pergi ke Masjidil Haram, haji atau umroh, seperti itulah kain lenan. Fungsinya itu apa? Menutupi sekujur tubuhnya ketika dia berdoa. Dan itu dimiliki oleh Rabi Yahudi. Dan tak perlu lagi melanjutkan. Tidak perlu lagi, karena dia sudah mengakui sebuah buah yang ditujukan oleh Yesus mengarah pada pohonnya itu adalah Islam. Dia sudah mengakui. Dari buahnya, Matius 7 nomor 16, dari buahnya kau bisa mengenal pohonnya. Buahnya itu adalah perbuatan dan juga perkataannya Yesus. Semua itu mengarah kepada Islam. Maka pohon yang dimaksud oleh Yesus adalah pohon tauhid. Di mana antara Islam dengan Kristen, Islamlah yang tetap berpegang kepada ajaran dari nabi-nabi terdahulu, mengesahkan Allah dan mengikuti syariat dari nabi-nabi yang mereka ikuti. Dan Nabi kami Nabi Muhammad SAW menyampaikan syariat yang dimana syariat itu hampir sama dengan nabi-nabi terdahulu. Maka ya, pohon yang dimaksud oleh Yesus dalam Markus 7 nomor 16 ini tadi adalah pohon Islam.